محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي أما بعد. Agar muhafizan para hujjaj, alimul ulama, tokoh masyarakat, para sepuh, para guru, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh berikut jamaah anak-anak kuliah subuh Masjid Al-Uswah rahimahullah. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran TKM pengurus Masjid Al-Uswah. Alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang cerah ini. Kita mengawali perjalanan puasa Ramadan pada hari yang ke-21. Ada yang ke-22? Mungkin ada. Ya kan? Karena hitung-hitungannya awalnya dulu beda. Ya kan? Beda. Nah, tapi akhirnya nanti kita masih tebak-tebakan. Ya. Oke, yang pasti pagi hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah taala. Allah taala berikan kepada kita semuanya umur panjang, betul-betul memasuki bulan Ramadan. Terus kita menyelami, merenungi, memperdalam. Yang namanya hitungan sudah masuk seperti 2/3 Ramadan. Ibarat sebuah lautan yang dalam atau hutan yang luas. Maka kita sudah terlanjur jauh memasuki dan ternyata di dalam lautan yang luas ini seolah atau di hutan yang luas kita menemukan, mendapatkan suatu pemandangan yang luar biasa, pemandangan penuh kebahagiaan, keindahan. Itulah di mana kita punya spiritual, punya batin menyelami hari Ramadan. Tentu ini tidak lepas daripada apa yang tadi disebut oleh pembicara. Tema saya adalah ikhlas dalam beramal. Karena ikhlasnya kita, maka keindahan Ramadan, kenikmatan Ramadan, kebahagiaan Ramadan dengan ibadah puasanya dan ibadah-ibadah lainnya, Masya Allah kita dapatkan. Walaupun ia lapar, haus, dan lemas, tapi masa ya pagi-pagi kayak gini bisa langsung lapar gitu. Oh enggak, kita masih gagah sekarang ini kan, masih berdaya. Jadi kalau disebutnya puasa itu ada lapar, haus, dahaga, ya nanti siaplah. Sekarang kita masih semangat, masih bergairah, masih ada tenaga. Itu. Makanya terkala puasa disebutnya
lapar, haus dan dahaga. Mengapa lantas kita dulu awal-awal sebelum masuk Ramadan kita mengeluh-elukan rasa bahagia, sukacita menyongsong Ramadan? Mengapa? Padahal kita tahu Ramadan itu sebagian adalah lapar, haus, dahaga. Tapi kenapa kita tuh senang bahagia? Kita nggak mengkiri ini. Ya, kita semuanya senang. Kapan Ramadan? Kapan kita sampai ke sana? Gitu kan? Nyatanya sampai. Karena apa? Yang menyongsong saat itu kita lebih didominasi oleh batin kita, spirit kita, jiwa kita. Yang memahami ternyata di balik Ramadan itu, masya Allah, berbagai pahala besar Allah akan berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap melimpah curah atas beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai contoh kehidupan kita, qudwah hasanah. Beliaulah yang membimbing kita manusia, yang hampir-hampir kita nyaris terjun kalau masuk ke rumah tangga melalui risalah beliau, petunjuk yang Allah berikan pada beliau, Al-Quran dan Sunnah, maka kita terselamatkan dari jurang terhadap Allah SWT dan insyaallah terangkat menuju ridho dan surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan tadi yang terpotong sesaat. Mungkin sudah ada yang ngintip nih kapan akhir Ramadan. Biasanya kan kalau dekat-dekat ke sini nih, aduh, kapan nih lebaran? Kapan nih bikin ini bikin itu? Ya, bahkan kapan nih ya belanja-belanja dan sebagainya. Ya. Ini sebetulnya harus kita waspadai. Ya. Kemeriahan Ramadan khususnya ya, tatkala sholat tarawih. Ya. Mungkin diawali dengan berbuka puasa. Karena orang itu berbuka puasa sudah apa itu? Bikin kelompok-kelompok berbuka puasa bersama. Hampir banyak tempat ngundang ini, reuni ini, kumpulan ini. Akhirnya banyak masjid-masjid, musola-musola. Ya mungkin ya di sini nggak ada gulung tikar, gulung karpet gitu ya. Ya kan? Karena masjidnya besar madai, tapi banyak beberapa tempat musola, masjid-masjid. Itu yang dulu awalnya pengurus-pengurus musola, pengurus masjid, semangat, gelar tikar, gelar karpet, untuk siapa? Yang maaf yang membludak. Lama-lama gulung tikar, lipat tikar enggak digelar lagi. Kenapa? Ya karena jamaahnya tadi. Entah buka bersama di mana, ya, dari maghrib sampai lalu isya, ya, lagi hilang kemana, ya pergi tidak kembali lagi ke masjid. Makanya harus kita kuatkan keikhlasan kita, niat kita. Marilah kita jadikan diri kita masing-masing sebagai pemain inti dalam Ramadan. Pemain utama dalam Ramadan. Ramadan hadir, betul. Banyak masanya, banyak penggembiranya, banyak simpatisan. Banyak tahu awalnya. Oh banyak. Ya, melimpah ruah. Ya. Gitu. Yang namanya penggembira, mungkin simpatisan. Ya. Adanya kan awal-awal. Begitu menggeluti Ramadan, mungkin sangat terasa, oh Ramadan kok begini amanah, ya. Itulah yang bisa jadi kurang memahami keikhlasan, kurang memahami bahwa Ramadan hadir khususnya
gebrakannya. Intinya Ramadan adalah pada ibadah puasa. Untuk itu mari kita jadikan diri kita itu sebagai pemain inti dari Ramadan ini. Pemain utama, ya apa? Jangan ibadah puasa. Karena Ramadan, gregetnya, kekuatannya memang ada pada ibadah puasa. Di situ sebagai salah satu bagian rukun Islam. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Di samping itu Ramadan juga hadir dengan kemuliaan dan keutamaan waktu-waktunya dari keseluruhan waktu-waktu Ramadan. Dari seharinya 24 jam kali sekian hari dalam sebulan. Bisa 29, bisa 30 hari. Hadirin hadirat rahimahullah. Ramadan menghadirkan diri kita betul orang yang memahami bagaimana keutamaan, keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengantarkan kita terus menapaki nilai-nilai ibadah selama bulan suci Ramadan. Lalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang sedemikian ini, memang ini kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Soal haji yang 30. Ketaatan dalam seluruh profesi ibadah haji begitu dilaksanakan. Maka menyatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya datang dari hati-hati yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini penuh dengan syiar-syiar Allah. Ramadan penuh dengan syiar-syiar Allah. Ibadah siamnya walaupun puasanya sendiri itu memang tidak terlihat. Puasanya tidak terlihat. Tapi gerakan massal umat Islam. Ya kan? Gerakan massal bersama seluruh penjuru dunia. Tatkala Sya'ban mau habis. Ini umat Islam beber seluruh dunia. Sibuk umat Islam. Apa itu? Ru'yatul hilal. Iya. Ya. Apa itu umat Islam itu menatap-natap bulan? Wah ini sudah gambaran luar biasa. Nah musik juga tahu. Oh ternyata lagi cari-cari hilal. Ya, katakan hilal Ramadan. Nah ini juga merupakan wa yu'azzim sya'airallah. Menggali, mencermati ru'yatul hilal itu adalah bagian mengagungkan syiar Allah. Dan ini sangat jelas mengagungkannya. Karena orang begitu hati-hati. Ya. Hati-hati dalam menentukan apakah hari itu tanggal 29 katakan. Waktu itu 29 Sya'ban. Hari apa itu? Hari setelah ya kan? Tanggal 17. 29 Sya'ban. Ya kan? Ini mengagungkan syiar Allah. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah kelewat. Ya kan? Akhirnya tidak boleh hilang. Tentu mereka yang terlihat para petugas kemenang dan sebagainya seluruh penjuru dunia dari wilayah masing-masing, negara masing-masing. Ada rasa tadi ikhlas, ingin betul-betul pijakan akhir Sya'ban, awal Ramadan betul-betul pas, tidak fresh. Itu ijtihad, ya kan? Ijtihad karena kan ya bedanya tuh sekian derajat itu, ya kan? Akhirnya apa? Diputuskan. Ya, ada yang puasa hari Rabu,
Ada yang hari Rabu digenapkan jadi 30 Sya'ban, ya kan? Sehingga satu Ramadannya hari Kamis. Satu Ramadannya hari Kamis tanggal 19 Februari. Perjalanan Ramadan sampai sekarang. Sekarang masuk tanggal 21 Maret, 21 Ramadan, ya, masuk di tanggal berapa Maret? 9. Tapi Ramadannya tanggal 21, ya kan? Ini yang puasa hari Kamis, ya kan? Hari Kamis tanggal 15 Februari. Kalau yang puasanya hari Rabu tanggal 15 Februari, sekarang sudah 22 kan? Hitungannya gitu. Ya, oke. Nah, coba saya ingin mengajak kita semua tadi kembali pada ikhlas, menundukkan perkara betul-betul dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sekarang? Kita belum cermat. Ya. Kalau seandainya ya, Sya'ban sudah digenapkan jadi 30 hari, yaitu jatuhnya 18 Februari kan, ya kan? Maka kira-kira Ramadannya, ya, Sya'ban 30 hari. Kira-kira Ramadannya 30 hari atau 29 hari? Kira-kira. Hitungan kira-kira. Yang kita tahu mungkin banyak yang tahu dari kita. Ya, kalau hari-hari di bulan Hijriah kan selalu sering 30, 29, 30 itu kan, ya. Karena kalau dihitung total peredaran keseluruhan dalam setahun itu jatuhnya setiap bulan 29,5 hari setiap bulannya. Kalau dihitung dibagi derajatnya itu, ya, gitu. Karena dibagi 12 muncul angka 29,5 hari dalam sebulan. Tapi kan nggak ada hari setengah-setengah itu nggak ada. Maka dibulatkan menjadi 30. Nah sekarang Sya'ban 30, ya kan? Sesuai dengan yang kita udah puasa hari ini tanggal 21. Berarti Ramadannya berapa? Itu kan hitungan bolak-baliknya, ya, logikanya kan gitu 30 Kalau 30 ketemu 30, seandainya nih agak aneh kan? Nah sekarang melihat kalender, lihat kalender, mungkin ada kalender. Itu ditulis kalender 1 Syawal 21 Maret dari Sabtu. Di kalender. Kalau hitungannya 21 Maret hari Sabtu, hitungannya Sya'ban 30, Ramadan 30, ya kan? Nah ini saya sampaikan perlu kita cermati bersama. Ya. Karena apa yang kita kejar adalah ikhlas semata karena Allah. Jangan sampai otak hati kelihatan jelas bukan karena Allah, karena SKS sama macam-macam sehingga muncul, oh ini geser aja, ini tundaan. Karena kita umat bagian bawah ini nggak tahu apa-apa, ya, nggak punya wewenang. Tapi kan dia pas, gitu kan. Kita cermati aja, ya. Jadi kita punya pola 30, 29. Boleh dihitung nih. Kita puasa hari Kamis tanggal 19 Februari sampai tanggal 28. Berarti, ya kan, di bulan Februari kita puasa baru 10 hari. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Itu kan. Di Februari kita puasa 10 hari. Itu kedepannya kan gampang. Ya. Kalau hitungannya 29, 10 tanggal tambah 19. Jadi 1 Maret sampai 19 Maret itu masih puasa kita. Ya. Nah, 19 Maret akhir Ramadan berarti 29 kan? 10 tambah 19. Berarti Jumatnya tanggal 20 itu apa? Ya habis Ramadan, habis Syawal hanya itu ini hari Jumat. Ya titik merah itu disebutnya cuti bersama.
ikuti bersama. Nah, makanya udah dicanangkan nih Kementerian Agama nanti Rukyatul Hilal Syawal itu hari Kamis tanggal 19 Maret. Nggak tahu keputusannya apakah itu masih 29 Ramadan atau di belum ada genap menjadi 30 sehingga kembali ke yang tulisan awal tadi 21 1 Syawal walau itu sekedar ya saya ingin kita cermati bersama perjalanan hari-hari. Kenapa? Ini terkait dengan ibadah. Ya, ibadah. Karena tatkala sudah jelas akhir Ramadan habis 19 Maret. Kita besoknya hari puasa. Padahal Ramadan sudah habis. Berarti kalau habis Ramadan habis Syawal itu akan terjadi hal-hal yang subuhan sangat meragukan. Walau alam nanti kita ikut saja. Hari ini adalah Allah. Kembali ke bahasan pertama kita, ya, yaitu ikhlas dalam bersama. Kita tahu yang namanya amalan kita. Amalan kita tingkatan tertinggi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Takwa adalah operasional kita. Semua tindakan perilaku apapun berupa ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhkan segala larangan adalah takwa. Ini garis besar. Melaksanakan perintah, menjauhkan segala larangan yang takwa. Namun tatkala kita berkiprah, punya energi, seluruh anggota badan kita, panca indera kita, seluruhnya kita arahkan untuk berbuat produktif. Ada yang kita kerjakan. Tak berupa ibadah-ibadah, ma'ruf, berumah, ablum minallah, ablum minannas. Itu ada nilai takwa selama dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala ya, kita hanya sekedar berbuat, bekerja, berkarya, tanpa didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi sebuah amalan yang tidak jelas. Tatkala tidak ada keikhlasan, maka ikhlas dengan takwa itu sangat erat hubungannya. Ikhlas adalah fondasi dasar yang menjadikan seluruh amalan kita, takwa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Itu ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memang masalahnya, nah ikhlas ini untuk sampai ke tingkatan hanya karena Allah itu ya tidak serta merta. Ya, itu ada pembelajaran, ada latihannya. Bisa jadi seorang ya betul udah ikhlas karena Allah, tapi Allah pun menjanjikan, hai hamba, kalau kamu memperlihatkan ini, aku kasih ini, aku kasih dunia, aku kasih harta. Ya, betul ya Allah, ya masa Allah tidak, kamu tidak pernah mengingkari janji. Ada orang yang rajin sholat Jumat, ikhlas karena Allah betul ikhlas. Tapi kan sholat duha itu juga menjanjikan untuk mendapatkan dunia, ya kan? Sholat duha hanya ya sholat duha betul ikhlas karena Allah, tapi di balik sholat duha ada ternyata dunia ini. Ya lagi tidak salah karena tetap dia mohon pada Allah dan Allah yang melalui Rasulnya menjadi. Baca surah Al-Waqiah. Katanya katakannya tidak. Karena Allah yang menyampaikan melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga orang tadi pas orang wakilah karena terjadi dapatkan tidak salah. Nah, kalau hal-hal yang kita ikhlas berbuat selama itu memang ada perintah dari Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Tapi termotivasi ingin dapatkan dunia, ini ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah tidak salah. Kemudian kedua, ya Allah, aku hamba, kita hamba Allah SWT. Engkau telah berikan dan ciptakan kami kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Begitu banyak kelebihan, memberikan petunjuk dan sebagainya. Sehingga kami kita menjadi hamba yang lebih sempurna, hamba yang lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini timbul rasa syukur dan jauh lebih berharap apa yang Allah janjikan dengan ketaatan berupa ridho dan surga Allah Ta'ala di akhirat. Dia pun berdoa untuk beramal soleh, ikhlas karena menyadari sebagai makhluk yang namanya manusia sudah Allah Ta'ala anugerahkan nikmat yang luar biasa. Ini tingkat yang lebih daripada tingkatan yang awal tadi. Motivasi akhirat, pahala yang luar biasa. Ramadan mengajarkan. Kemudian ketiga, ini ikhlas yang paling tinggi. Ikhlas para aulia. Apa itu? Seorang memahami Allah Maha Kuasa, menghidupkan, matikan, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha segala-galanya. Pencipta langit bumi dan seluruhnya terbayang oleh hamba, oleh kita. Ya Allah, Qadar yang paling baik. Maka sudah selayaknya harus dipuja, dipuji, diibadahi, ditaati. Maka kami sebagai hamba, karena keagungan-Mu ya Allah, malu kami kalau tidak melaksanakan perintah. Malu kalau tidak bertaat, malu kalau tidak benar, malu kalau tidak taat. Nah, tatkala ikhlas standarnya sudah karena Allah Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha segala-galanya, maka muncul dalam hati kita hamba untuk terus taat. Nah, ini pilihan yang paling tinggi. Tidak lagi berharap dunia. Juga akhirat yang tersedia, bukan atas dia tidak berhak, tapi ada yang lebih daripada itu, ada rasa sebagai manusia. Begitu disandingkan dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, manusia tidak ada apa-apanya. Maka itulah ikhlas yang mendorong dia untuk beramal, mengabdi taat pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa terus tingkatkan keikhlasan. Ada sebuah kisah dari sahabat makhluk mungkin sudah pernah disebut barangkali oleh Ustaz bersama lain. Satu saat beliau sahabat Ali radhiyallahu anhu datang ke rumah karena dari luar besar kembali ke rumah. Kemudian mengatakan pada sang istri Fatimah radhiyallahu anha, "Hai Fatimah, adalah sesuatu yang untuk dimakan. Tidak ada apa, cuma ada uang 6 dinar. 6 dinar ini juga untuk beli makanan 2 pesan asal usia. 6 dinar. Baiklah, akhirnya karena si Bang Ali, sahabat Ali, ya, ini kelihatan begitu butuh perhatian dan Fatimah mama hanya dikasih ya, dengan segala ikhlas dibawa. Nah, kemudian dibawa juga bukan untuk suatu hal yang aman. Dibawanya ingin untuk membeli makanan untuk 2 bulan hasil.
Itu umat segitunya, Nabi. Saya begitu di tengah jalan, ketemu dengan meminta-minta. Manusia, siapa yang mau ngasih aku duit, aku sangat kelaparan dan sebagainya. Kali tambah itu panjang, sahabat dan tambah itu panjang. Dikasihkan itu nanti pada orang. Padahal semula untuk memberi makan buat putranya Hasan. Ya. Tapi ketika ini mengasihi tanpa hitungan, ya. Ini orang berhajat Pak, sama-sama berhajat. Ya. Ini ikhlas yang tinggi ini, ya. Sama berhajat. Tapi orang ini sangat berhajat. Dalam hitungan tadi, udahlah dikasih ya. Nah, tak salah dikasih ya udah. Bingung, bingung bukan dalam artian itu risau, kemudian kalau menghadap gitu. Terus yaudah mau kembali ke rumah. Ya, kembali ke rumah di tengah jalan bertemu dengan seseorang. Ya. Siapa yang mau membeli unta saya? Siapa membeli disebutnya unta atau kambing itu binatang lah ya. Kalau nggak salah ya unta atau kambing. Saya mau beli unta ini, ya. Belilah butuh duit. Ketemu sama Ali radhiyallahu anhu. Saya jadi dialog. Ya Ali, belilah. Aku nggak punya duit. Udah berapa aja deh. Ya habis nggak punya duit. Sudah, memang nggak punya duit. Udah gini aja deh. Ya, kamu bawa ini. Nanti bayar, tapi harus ketahuan dulu sanggupnya berapa? 100 dinar. Nggak ada duit, ya udah bawa dulu, bukan bayar makanan, udah tolong jualin. Dibawa itu, ya, untanya. Ya. Begitu dibawa, ada orang yang nawar, dijalan. Untanya bagus banget nih, dijual berapa?